Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Indri. Dan dalam kesempatan kali ini, aku akan jelasin dikit nih tentang encoder dan decoder. Nah, apa sih encoder itu? Encoder adalah perangkat yang kerjanya menerima data dan mengubahnya menjadi kode. Data ini akan diubah menjadi data bilangan biner dengan format tertentu. Encoder memiliki dua N input dan N output, sehingga untuk N3 berarti encoder tersebut memiliki 2 pangkat 3 yaitu 8 input dan outputnya adalah N yaitu 3. Outputnya adalah nilai biner dari input yang dimasukkan. Encoder akan mengkodekan jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Misal pada rangkaian encoder oktal 8-3 keluarannya menjadi kode biner 3 bit BCD. Nah, ini adalah diagram blok untuk encoder 8 ke 3 dengan 8 input dan 3 output. Encoder mengubah posisi input yang aktif menjadi kode biner pada outputnya. Misal, jika input kelima aktif, maka outputnya adalah kode biner dari angka 5. Maka outputnya adalah bit kode biner yang menunjukkan input mana yang aktif. Misal, pada tabel kebenaran di sebelah kanan ini, yaitu dengan D0 yang berfungsi sebagai LSB, input yang hidup adalah D2. D2 adalah 1 atau angka binernya yaitu 0100 atau bisa disebut 10 saja. Maka yang hidup pada output adalah 10 atau 2 karena ini adalah inputnya yang hidup D2 dan outputnya 10 itu mewakili biner yang ada di input yaitu 2, yang di sini outputnya juga 2. Jika ada 2 input yang aktif secara bersamaan pada encoder, maka outputnya tidak dapat didefinisikan. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan priority encoder untuk memberikan prioritas pada input dengan nomor indeks tertinggi. Contohnya, jika input D3 dan D1 sama-sama aktif, output akan merepresentasikan D3 karena prioritas lebih tinggi. Nah, rangkaian encoder bisa didapatkan dari IC 74147 atau menggunakan ini rangkaian diagram logika. Yang ini adalah encoder dari 8 ke 3. Bisa kita praktekkan bersama di simulasi. Ini teman-teman rangkaian encoder 4 ke 2. Bisa kita coba sesuai dengan tabel kebenaran ini. Ketika D0 yang hidup, outputnya 00. Karena 0 biner sama dengan 0 desimal. Nah, ketika D1 yang hidup, 0, 1. Sesuai ya. Dan ketika D2 yang hidup, 1, 0. D3, 1, 1. Selanjutnya yaitu decoder. Decoder ini merupakan kebalikan dari encoder. Nah, jika encoder tadi mengkodekan sebuah input, ini mengembalikan kode dari encoder tadi ke bilangan biner yang awal. Rangkaian ini berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan ulang data input, data atau bilangan biner dengan format tertentu sehingga gerbang keluaran hanya ada satu yang akan diaktifkan dari beberapa kombinasi masukan. Kebalikannya dengan encoder tadi, ini memiliki N input dan menghasilkan 2 pangkat N output dan memiliki 1 enable. Ini adalah bentuk diagram blok dari 3 ke 8 decoder. Nah, decoder 2 ke 4 memiliki 2 input dan 4 output. Input biner akan diberikan pada decoder. Output yang sesuai dengan kombinasi input akan diaktifkan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Sementara output yang lain akan tetap dalam keadaan tidak aktif. Jika input A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, yaitu binernya 1, 0 atau 2 dalam desimal, maka output kedua D2 yang akan aktif sedangkan output lainnya tidak aktif atau 0. Seperti bisa dilihat di tabel kebenaran.
Decoder memungkinkan sistem digital untuk mengubah kode biner menjadi sinyal yang dapat mengendalikan perangkat lain. Nah, kita bisa coba disimulasi dengan rangkaian. Ini ya teman-teman, rangkaian 2 ke 4 encoder dengan input A, B, dan 1 enable yang akan menghasilkan 4 output. Ini bisa kita coba. Enable-nya adalah 1 yang hidup, lalu yang hidup adalah A 1 dan B 0. Di tabel kebenaran, yang hidup adalah D2. Sesuai ya teman-teman, ketika enable mati, maka outputnya juga mati karena ini tidak bisa mengantarkan inputnya. Seperti di tabel kebenaran, kalau enable-nya mati, apapun inputnya, outputnya tetap akan mati. Misal kita hidupkan lagi ketika B1 dan A0, yang hidup adalah D1. Ketika dua-duanya bernilai 1, yang hidup adalah D3. Nah, untuk rangkaian decoder bisa kita dapatkan pada IC 74138 atau menggunakan rangkaian ini seperti yang tadi sudah kita praktekkan bersama. Nah, begitu saja teman-teman penjelasan singkat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.